Morning guys. Jadi gue di sini di pagi hari ini hari Kamis ya kayaknya. Dan di sini gue bakal memberi tips itu buat sharing-sharing aja, sharing-sharing keseharian gue seperti apa sih. Keseharian gue ya, gue mulai sekarang ini akhir-akhir ini gue gue bangun tidur nih, yang gue lakukan itu adalah pertama cuci muka ini sampai bersih lah ya kan, karena kita bangun tidur itu muka kita berminyak. Ini bagi kulit yang sering berminyak kayak ini, menghindarkan penampilan kita aja supaya lebih terawat, lebih terhindar dari yang namanya jerawat kotor gitu. Kita sebagai cowok juga harus pintar rawat muka juga, jangan sampai kalah sama cewek, karena penting juga bos, bukan masalah laki apa kagaknya gitu. Ini di sini gua beli bubur kacang hijau. Bubur kacang hijau ini harganya sekitar 5.000 aja. Mungkin cukup lah untuk satu porsi. Jadi gue tambahin, jadi gue beli 6.000. Jadi kita buka nih. Jadi buat kalian yang sering makan serat, biji-bijian, itu sangat bagus untuk pertumbuhan otot ya. Bukan hanya mulai dari massa, tapi buat pertahanan seperti BCAA, massa otot, pistol power, penambahan tenaga tuh lebih ada lah, volume otot lebih bertambah dari apa yang kalian kerjakan di hari sebelum. Jadi ini hari ini hari recovery ya. Kemarin hari recovery karena gue kemarin rest total. Hari kemarin gue rest total gitu. Jadi gue nggak tahu nih. Ini langsung tuang aja. Tuang. Cukup kita beli satu porsi aja, nggak usah lebih lah ya kan. Kalau kalian agama Islam, kalian pasti lebih tahu gitu hadis sama sunnah-sunnah Rasul ya. Makan sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang gitu. Berharganya bukan main. Siapa yang sering makan kacang hijau? Makan asal makan gitu. Kenapa? Karena gue pakai ketan sedikit dan gak pakai santan sama sekali. Gue beli susu Milo, maaf ini ada mereknya jadi bukan endorse. Langsung aja nih gue campur. Ini menyarankan agar ditambahin susu supaya lebih manis dan juga lebih ada rasanya lah. Diaduk bukan dikocok. Kalau dikocok kan tumpah. Nih kan kacang hijaunya di atas nih, di bawah. Kita aduk supaya merata gitu. Harusnya tadi aduknya di situ sih supaya lebih enak aja. Karena di sini udah jadi udah di piring kan udah agak susah ya kan. Udah agak susah. Coba ya. Ini rekomen banget buat kalian buat sarapan pagi. Jadi supaya nggak sarapan berat ya. Bagusnya itu kita sarapan serat, buahan, minum susu. Dan paling tepatnya kita begitu bangun tidur, kita harus mengonsumsi air putih supaya racun-racun saat kita tidur itu, saat kita pemulihan, regenerasi sel-sel atau perbaikan tubuh lah ya kan. Tidur itu kalau kita nggak begadang itu perbaikan. Cuman yang jarang orang tahu kalau kita begitu ngeluarin buang air kecil setelah bangun tidur. Tapi sebelum kita minum air putih saat kita begitu bangun tidur, racun-racun biasanya keluar. Nggak perlu kita terapi pakai bawang gitu, nggak perlu ya. Jadi kesimpulan ya gitu aja. Oh satu lagi, jika kalian emang sulit yang namanya tidur ya kan, sulit yang namanya tidur, kalian bisa tidur lebih nyaman ya kan, lebih nyaman dan lebih teratur, mulai dari pola kehidupan kalian, dari latihan, makan, olahraga. Ini 3 pola ini harus diterapkan setiap hari. Jadi ada hari recovery-nya. Setelah kita makan bubur, dan ini rekomendasi dari gue ya, kita minum kopi pada pagi hari ini. Kita membangun stamina atau tenaga dan juga mencegah yang namanya ngantuk setelah kita bangun tidur. Kita nggak boleh lanjut tidur lagi setelah matahari ini ya kan. Maksudnya biar bagus lebih olahraga atau pemanasan, stretching aja, gak usah olahraga berat pagi-pagi. Itu kita yang namanya pemulihan sendi-sendi yang sedang di recovery pada saat kita tidur, itu recovery ya atau resting. Dan juga kita bangun-bangun kita minum kopi. Ini setelah kita sarapan ringan,
akan membantu aktivitas-aktivitas setelah pagi hari terbenam ini, atau membuat aktivitas-aktivitas kita selanjutnya akan lebih terasa lebih ringan aja dan bertenaga. Mungkin seperti itu. Ini sugesti aja, kita dibantu sugesti dengan kopi. Jadi ada yang juga dibantu dengan kopi untuk tidur. Waktu itu sempat susah yang namanya mengatur tidur dan karena sering minum kopi. Jadi ini sebenarnya sugesti aja sih, nggak harus lo sering minum kopi, enggak, lo juga jarang minum kopi, enggak juga. Ini bukan saran, maksudnya bukan saran wajibnya, enggak, tapi lebih wajibnya itu harus lebih teratur aja, menjaga makan nutrisi, serat dan buah-buahan aja. Dan yang untuk yang lain, saran dari gua ya sebaiknya pola tidur dan pola olahraga nih, dua pola ini. Kalau pola makanan kan pagi siang sore kan udah harus wajib lah ya, 3 kali. Cuma kalau gue mungkin kalau kalian tahu ya, gue makan 2 kali sehari. Ini berdasarkan kegiatan gue, dan ini gue potong-potong. Gue juga nggak terlalu sempet gitu, karena emang jujur aja sih emang agak sulit mengatur makan, karena aktivitas gue itu menutupi namanya kegiatan makan gitu. Aktivitas gue yaitu tidur, nonton TV, nonton YouTube. Enggak bercanda. Oke, jadi lebih rileks aja ya, seperti itulah kehidupan sehat. Dan bisa diambil dari gua, yaitu sisi baik gua. Kalau ada negatifnya buang aja, jangan. Jadi ketika ngelihat wah gua ngirain ngerokok nih, jadi nggak usah dicontoh, nggak usah. Kalau mau bener lu perokok ya, kalau lu mau berhenti bagus, kalau enggak ya nggak apa-apa. Jadi gua enjoy aja, jadi nggak harus diatur sama netizen. Gue kan nggak diatur gitu sama netizen ya, bang harusnya nggak ngerokok. Itu saran terbaik dan saran yang paling tepat buat gue. Tapi ini ya, this is my lifestyle gitu, so jangan ngatur-ngatur gue gitu. Ini kepribadian gue ya, cukup gue aja yang ngerasain. Dan maksudnya ini gaya hidup lah, ini nggak wajib dicontoh, karena yang wajib dicontoh adalah terbaiknya dari diri gue sendiri. Apa saran-saran gue gitu diperbaiki. Dan masukan-masukan dari kalian mungkin kebanyakan pasti gue terima, dan juga nggak ada yang gue buang sih, nggak ada. Tapi kecuali lo harus tanemin itu, dan lo bakal malu kalau lo nggak tanemin itu, tapi lo selalu sharing sama orang, lo selalu kasih saran, tapi lo nggak tanemin itu, lo malu banget bos. Dan masalah problem itu juga ngehambat yang namanya pergerakan atau semangat pada olahraga freestyle. Dan saran dari gua, kalau lu mau freestyle dan sedang dalam masalah, jangan freestyle dulu gitu. Ini buat anak-anak workout atau anak-anak freestyle yang di tiang, karena itu akrobat yang paling berbahaya gitu. Ini cuman sedikit saran sih dari gua, jangan sampai kalian bisa celaka seperti kita orang. Gue juga punya usul nih buat kalian yang mau belajar 60 dinamik dasar. Kalian bisa cek video gue sebelumnya. Gue ngeluarin video yang namanya calisthenics beginner. Berapa calisthenics beginner untuk gerakan-gerakan nanti semuanya, all gerakannya paling gampang, paling mudah, paling gampang didapatkan, paling mudah didapatkan lah ya. Mungkin akan keluar di video selanjutnya dan akan kalian harus tonton, dan ini wajib harus di-share sama kalian. Itu wajib banget, karena ini rekomen buat semua orang yang mungkin lebih cepat bisa mendapatkannya untuk gerakan ini, dan sangat menarik lah untuk kita kan kalau foto-foto pose gitu ya, di luar gitu. Jadi nggak perlu bingung, gue mau gaya apa, enggak. Itu nggak akan kebingungan ketika lo udah menguasai yang namanya statik. Nggak perlu menguasai, yang penting bisa aja, dan itu lo bisa ngambil pose dari situ, pose yang nggak semua orang bisa gitu ya. Banyak kesadaran orang untuk hidup sehat itu lebih bagus lagi. Orang hidup sehat, akalnya juga sehat pasti. Dan bener ada juga yang akalnya turun. Ini kan berdasarkan masalah dia lebih dewasa, dia bisa mengatur stres, bisa mengontrol emosi, bisa bergaul dengan teman, sharing meluapkan masalah. Nggak perlu masalah dipendem. Itu biasanya orang yang banyak masalah dipendem itu bakal celaka ujungnya, karena dia nggak bisa membuang masalah demi ketenangan dia sendiri. Itu sepertinya sulit bagi dia karena dia orangnya tertutup. Itu gue dulu sih kayak gitu, karena gue lebih percaya sama satu orang yang selalu hidup sama gue, tapi
orang itu nggak selalu ada buat gue sekarang ini, dan ya pergi gitu aja sahabatku sendiri. Dan ya udah, mau gimana, gue harus memulai hidup baru tanpa orang itu ya. Gue mencari kegiatan-kegiatan positif, apa entah musik atau ngeband, bola basket, bola voli, bola tendang. Habis itu gue lebih cocoknya di calisthenics ya. Dan gue sempat banyak hobi yang gue lakuin, dan akhirnya kita kalau ngelakuin banyak hobi kita banyak kemampuan dan kita bisa. Yang paling susah sih menurut gue ngoprek mesin, karena emang jujur gue itu kerja di bengkel pernah pada saat magang di STM ya. Gue magang di bengkel pada saat sekolah di STM ya gitu. Emang agak sulit, mungkin agak lebih harus mendapatkan kekuatan lebih untuk mengangkat mesin mobil ya. Sama halnya seperti itu, kalau kita agak lelah kita begadang gitu kan nggak bagus. Kita makanya paling nggak tidur jam 9 sampai jam 10 lah udah bagus lah, itu angka normalnya. Tapi kalau tidur kalian kurang dari 5 jam itu kurang bagus. Pasal 5 jam, jangan lebih juga. Tidur siang, ini saran dari gue, tidur siang tuh paling gak kalian harus 10 sampai 20 menit lah. Itu 20 menit udah mentok. Kalau kalian lebih dari itu kalian gak akan dapat tenaga. Karena apa? Setiap gue tidur pada siang hari itu sekitar 10 sampai 20 menit untuk mendapatkan tenaga yang bisa dihasilkan buat gue pada hari sore hari. Gue latihan kan, gue biasa latihan jam setengah 4 lah ya, bisa asar itu sore hari. Itu maksudnya udah kegiatan gue lah ya kan. Dari situ ya lebih enak aja gitu, lebih fresh. Kita tidur siang cuma sebentar mendapatkan tenaga yang lebih banyak gitu, dibandingkan tidur lama mendapat tenaganya sedikit, itu malah nguras tenaga loh. Bener, jujur aja. Kalau nggak kalian bisa rasain, kalian harus percaya sama gue. Kalau kalian belum ngerasain, cobain aja. Oke, saran-saran dari gue semoga diterima dan ambil sisi baiknya, buang buruknya. Jangan sampai kalian terjeblos sama rekomen atau saran-saran yang salah gitu. Ini kalian harus sharing sama gue, karena gue bakal harus ngerasain dulu cukup lama untuk beradaptasi, mengambil pengalaman dan kesimpulan untuk sharing kepada kalian. Nggak asal gue belum ngelakuin ini tapi harus gue sharing, enggak. Oke, tapi terima kasih nih udah tonton channel gue, udah tonton video gue sebelumnya. Gue off ya kan, karena emang bener agak sulit mengatur waktunya. Oke, sekian, terima kasih, sampai jumpa, see you guys tomorrow in the next video.